Di tengah gurun tandus Jazirah Arab, ada seorang lelaki yang namanya mungkin tidak setenar Umar bin Khattab, tidak seharum Abu Bakar, dan tidak seterkenal Khalid bin Walid. Namun jejak hidupnya menyisakan cahaya keteladanan yang tak pernah padam. Itulah Sa'id bin Amir al-Jumahi, sahabat Nabi yang menyimpan kebesaran justru melalui kesederhanaan yang sulit dibayangkan manusia zaman kini. Cerita ini akan membawa kita menelusuri perjalanan hidup seorang tokoh yang hatinya dijaga Allah, seorang gubernur yang nyaris tidak punya harta, seorang pemimpin yang lebih memilih lapar daripada rakyatnya kelaparan. Sa'id bin Amir bukan berasal dari keluarga miskin. Ia tumbuh di Makkah, hidup sebagai pemuda Quraisy yang memiliki kenyamanan duniawi. Pada masa mudanya, ia belum memeluk Islam. Bahkan ia pernah hadir di sebuah peristiwa yang kelam, peristiwa eksekusi Khubayb bin Adi, sahabat Nabi yang ditawan Quraisy. Saat Khubayb akan dibunuh, ia meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Setelah selesai, ia berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena kalian mengira aku takut mati, aku akan memanjangkan sholatku." Sa'id menyaksikan ketenangan itu. Ia menyaksikan keberanian seorang mukmin yang siap mati demi imannya, dan ia menyaksikan doa terakhir Khubayb. "Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu, dan jangan Engkau biarkan seorang pun lolos." Doa itu mengguncang hati Sa'id hingga bertahun-tahun. Ia pulang dengan dada sesak. Malam-malamnya gelisah, ada sesuatu dalam dirinya yang pecah. Dan ketika cahaya Islam perlahan masuk ke Makkah, Sa'idlah salah satu pemuda yang diam-diam datang, mengambil baiat, dan menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu memeluk Islam, hidup Sa'id berubah total. Kenyamanan, kemewahan, status keluarga semua ia tinggalkan. Ia berhijrah ke Madinah, ikut dalam perjuangan kaum muslimin, dan terjun di berbagai medan jihad. Sa'id tidak mencari nama, tidak mengejar ketenaran. Ia hanya ingin menjadi bagian dari pasukan yang menjaga cahaya Islam. Sa'id ikut dalam perang Khandaq, Khaybar, dan berbagai ekspedisi bersama Rasulullah. Setiap kali perang usai dan harta rampasan dibagikan, Sa'id selalu membawa sedikit. Ia berkata, "Aku tidak mencari dunia, aku mencari apa yang ada di sisi Allah." Setelah wafatnya Rasulullah, zaman berganti. Kepemimpinan kini berada di tangan Umar bin Khattab, pemimpin tegas yang selalu mencari sosok jujur untuk mengemban amanah. Umar pernah berkata, "Aku ingin mengangkatmu menjadi gubernur, wahai Sa'id." Sa'id langsung menunduk. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Amirul Mukminin, jangan bebani aku dengan fitnah jabatan." Umar tersenyum. Ia tahu inilah tandanya orang layak diberi amanah. "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu, engkau harus menerima. Aku butuh orang sepertimu." Akhirnya dengan berat hati, Sa'id menerima tugas sebagai gubernur Hims, sebuah wilayah penting di Syam. Saat Umar melepasnya, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan Sa'id seperti engkau menguatkanku." Beberapa tahun berlalu, rakyat Hims mengadukan ke Umar, "Wahai Amirul Mukminin, gubernurmu punya 4 masalah." Umar kaget. "Sa'id bermasalah?" Ia mengundang perwakilan rakyat dan memanggil Sa'id. Di hadapan Umar, rakyat Hims menyebutkan keluhan mereka. Keluhan pertama, ia tidak keluar rumah pagi-pagi. Sa'id lalu menjawab dengan tenang, "Aku tidak punya pelayan, aku yang menyiapkan makanan untuk keluargaku. Jika selesai, barulah aku keluar." Keluhan kedua, ia tidak melayani kami pada malam hari. Sa'id berkata, "Aku gunakan malam untuk ibadahku kepada Allah." Keluhan ketiga, ia sering pingsan tanpa sebab. Sa'id terdiam lama, lalu ia berkata pelan, "Saat aku ingat peristiwa Khubayb bin Adi, bagaimana aku dulu menyaksikannya disiksa, tubuhku tidak sanggup menahan rasa bersalah itu." Suasana hening. Keluhan keempat, ia miskin, tidak seperti gubernur lain. Umar langsung menatap Sa'id. "Benarkah kau hidup dalam kekurangan?" Warga menjawab, "Demi Allah, ia hampir tidak punya apa-apa."
Umar menangis. Ia langsung memberikan 1.000 dinar untuk Said guna memperbaiki hidupnya. Namun, apa yang terjadi? Said pulang ke rumah, menyerahkan uang itu kepada istrinya. Namun tak lama kemudian ia berkata, Bagaimana jika kita gunakan uang ini untuk sesuatu yang lebih baik dari dunia? Kita titipkan sebagai bekal akhirat. maka uang itu dibagikan kepada fakir miskin Hims hingga habis. Said bin Amir tetap miskin karena ia memilih miskin. Istrinya pernah menangis karena tidak punya minyak untuk memasak. Said berkata lembut, Sabar, wahai istriku. Dunia ini sementara. Dunia tidak bisa menyatukan kebahagiaan dan keselamatan. Salah satunya harus dikorbankan. Ia pulang dari tugas pemerintahan dengan wajah letih. Kadang perutnya kosong, namun ketika rakyat memberinya hadiah benda berharga, ia menolak. Bagiku, hadiah pada pemimpin adalah bentuk suap yang halus. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, dan ia tidak memiliki budak atau pelayan. Ini gubernur yang lebih miskin daripada rakyatnya. Ketika Said wafat, penduduk Hims menangis. Mereka kehilangan pemimpin yang tak tergantikan, seorang pria yang pernah hidup sebagai pemuda Quraisy kaya raya, namun meninggal sebagai pemimpin miskin yang dihormati langit. Umar bin Khattab menangis lama saat mendengar kabar itu. Said bin Amir, engkau telah mendahului kami. Demi Allah, engkau termasuk orang yang aku iri dengan kebaikannya. Inilah Said bin Amir, sahabat Nabi yang memimpin dengan hati, bukan dengan gengsi. Gubernur yang hatinya lebih kaya daripada hartanya. Dan seorang hamba Allah yang meninggalkan dunia dengan telapak tangan kosong tapi hati penuh amal.